Pemirsa, ada seorang gadis di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang mengalami trauma berat usai diperkosa oleh 27 orang pria. 12 pelaku sudah ditangkap, tapi lainnya masih dalam proses pengejaran. Kabur menggunakan bus, pelaku pemerkosaan massal ini tidak berkutik ketika dikepung petugas gabungan di tengah jalan. Ia hanya bisa pasrah ketika polisi, Polres Sampang dan Bangkalan memborgol tangannya. Ia hanyalah satu dari 12 pelaku yang kini sudah ditangkap. Sementara 15 lainnya kini masih buron. Petaka bermulai ketika korban yang baru berusia 15 tahun dijebak dan dicekoki minuman keras oleh salah satu pelaku. Korban juga diancam dibunuh apabila memberontak. Tidak hanya sekali pemirsa, pemerkosaan ini ternyata sudah terjadi 6 kali di lokasi yang berbeda. Para pelaku mengintimidasi korban akan menyebarkan aib korban apabila menolak melayani keinginan mereka. Mirisnya mayoritas pelaku masih remaja. Atas perbuatan bejatnya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. 1-2 izin dan 1-2. Polisi masih terus melakukan pengejaran intensif terhadap pelaku yang dilaporkan melarikan diri. Di sisi lain, kondisi psikologis dan pemulihan korban kini menjadi prioritas utama pihak terkait. Dan untuk mengetahui sejauh mana progres perburuan pelaku dan juga bagaimana penanganan terkini terhadap korban, kita terhubung dengan Kapolres Sampang AKBP Hartono. Pak Hartono, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valeri. Ya, Pak Hartono, per kemarin ada 12 dari 27 orang pelaku yang berhasil ditangkap. Sejauh mana proses pengejaran terhadap 15 pelaku yang masih buron? Terima kasih, Mbak Valeri. Jadi dari 27, 12 yang sudah kita amankan, 15 menjadi DPO yang sudah saat ini masih dilakukan pengejaran. Perkembangan tadi malam pukul 21.00, salah satu tersangka sudah kita bisa tangkap, kita amankan. Jadi sisanya masih 14. Jadi ini menjadi prioritas kami, Polres Sampang, untuk melakukan pelaksanaan pengejaran ini. Proses hukum ini kita lakukan prioritas pekerjaan kita. Baik, artinya ada penambahan 1 pelaku yang berhasil ditangkap ya Pak, sementara 14 lainnya masih buron. Terhadap 14 pelaku buron, apakah polisi sudah melakukan pemetaan titik koordinat potensi di mana pelaku-pelaku tersebut berada? Jadi gini, Mbak Valeri, jadi kita sudah terbitkan DPO untuk alamat-alamat sudah kita kantongi. Di titik-titik alamat tersebut kita sudah sebar anggota kita, sehingga apabila dia ada di lokasi alamat tersebut, insya Allah bisa kita ketahui. Namun demikian sampai saat ini kelihatannya para pelaku ini sudah tidak ada di alamat tersebut. Oke. Kalau misalnya kita melihat Pak, pelaku utama adalah AP yang masih di bawah umur. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan terhadap AP, apa yang menjadi motif ia melakukan pemerkosaan tidak sendiri bahkan mengajak puluhan orang lainnya? Jadi AP ini motifnya awalnya mereka ini yang berkenalan. Setelah mereka berkenalan, diajak jalan, modus utama dia melakukan si korban ini dikasih minuman keras. Setelah dikasih minuman keras, mereka dikerjain. Selang beberapa waktu lagi, dari bulan Februari sampai Juni ini dilakukan selama 6 kali. Mereka ini selalu ngajak teman yang berbeda. Disitulah mereka setelah si korban ini memang keluarganya broken home, jadi mereka tinggal sebatang kara bersama kakeknya, sehingga mereka ini kalau keluar di tempat cangkruan di taman, mereka si AP ini selalu datang terus mereka itu diajak karena ancaman, sehingga si korban ini tidak bisa menolak. Artinya AP ini iseng untuk kepuasan sendiri saja atau memiliki gangguan atau penyakit lainnya Pak? Karena banyak sekali loh ini dia mengajak pelaku-pelaku lain untuk memperkosa korban. Jadi sampai saat ini masih dalam pendalaman pemeriksaan, sehingga kami prioritaskan dulu pada hari ini, Senin hari ini, si korban kita bawa ke rumah sakit Bayangkara di Surabaya.
Artinya agenda hari ini dari Polres Sampang adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban ya Pak? Ya, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sekaligus untuk pemeriksaan psikiater juga. Oke, untuk kondisi korban sejauh ini bagaimana Pak? Kondisi korban saat ini kondisi psikisnya yang terganggu, jadi untuk secara fisik normal, tapi psikisnya yang terganggu. Apakah dari pihak kepolisian melakukan pendampingan, ada dokter-dokter untuk melakukan pendampingan psikis bagi korban? Saat ini dari Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, sekaligus hari ini juga kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, sehingga ini menjadi prioritas penanganan korban. Setelah itu baru kita melakukan pengembangan motif yang lain terhadap para pelaku ini. Hari ini agendanya selain pemeriksaan terhadap korban, apakah juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku lainnya maupun saksi-saksi lainnya? Jadi kita terus melakukan pengejaran terhadap sisa DPO 14 orang. Selain itu kita juga melakukan pengembangan lagi terhadap pelaku-pelaku yang sudah kita amankan, kita periksa, kita kembangkan lagi bagaimana untuk bisa membantu mengungkap teman-teman yang lain. Demikian Mbak Valerie. Sejauh ini untuk saksi-saksi di luar pelaku yang sudah diperiksa siapa saja Pak? Jadi saksi seperti ini kan saksi mahkota ya Mbak Valerie. Jadi dia melakukannya tidak bisa diperiksa saksi kecuali mereka si pelaku ini. Tidak ada saksi yang melihat. Oke, berarti ini kan pertemuannya terjadi di taman gitu. Apakah memang ada saksi-saksi yang misalnya berada di taman saat itu? Karena kan cukup rutin ya mereka bertemu di taman ini Pak. Itu diperiksa juga nggak sebagai saksi? Jadi setelah kita kembangkan, jadi sementara waktu yang sudah kita lakukan, kita memeriksa saksi teman-teman dari mereka, teman AP ini, yang kita lakukan pemeriksaan. Untuk saksi yang lain seperti yang melihat di taman, kita belum kita lakukan karena ini mereka di taman ini kan juga rame nih. Dari pemeriksaan si korban ini tidak bisa menyebutkan teman yang melihat pada saat itu. Oke, Pak, dari 27 orang yang diduga menjadi pelaku, ini kan dengan dua kategori usia yang berbeda. Mayoritas memang masih di bawah umur, tapi juga kita melihat ada satu yang berusia 25 tahun dan 42 tahun. Bagaimana perlakuan mereka nanti akan dihadapkan dengan hukum? Jadi nanti kita sesuaikan dengan hukum peraturan yang berlaku, nanti kita sesuaikan undang-undang anak. Jadi nanti kita lihat perkembangan bagaimana, nanti kita konsultasi dengan pihak CPU. Jadi nanti kita bagaimana untuk upaya hukumnya untuk yang tepat dalam memberikan kesangsian ini. Baik, kita sama-sama harapkan hukum bisa ditegakkan bagi korban dan kejadian serupa tidak kembali terulang dan pastinya pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Terima kasih Kapolres Sampang AKBP Hartono sudah berbincang bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.